Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom juga Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah ini dari rumah. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul kembali di tempat ini. Yang kita yakini dan kita rindukan, kuasa Roh Kudus hadir di tengah kita pada pagi hari ini, tercurah mengurapi setiap Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Ada pemulihan, ada sukacita baru yang Tuhan berikan, ada damai sejahtera baru yang Tuhan curahkan, ada kekuatan baru yang Tuhan alirkan. Oleh sebab itu pagi ini mari kita bawa yang terbaik lewat pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Datang dan naikkan syukurmu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Minta dengan kerinduan, Tuhan, kami perlu Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Memuaskan setiap jiwa kami yang rindu, yang haus akan Engkau. Kami tidak mampu menjalani hidup ini tanpa kuasa-Mu Roh Kudus. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Katakan, ku rindu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Memulihkan setiap keadaan kita. Bagaikan tanah kering, nyatakan kerinduan-Mu pagi ini, yang merindukan air. Inilah jiwa kami Tuhan, Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Dia yang sanggup memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah ya Tuhan, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, minta pada Roh Kudus penuhi kami. Mengalirlah
terjadi di tempat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Ya Tuhan, di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, 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 pulihkanku. pulihkanku. Mari datang pada Tuhan pagi hari ini. Datang kepada Dia, minta Roh Kudus-Nya dicurahkan kepada setiap kita. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di hidup kita. Dialah Roh penghibur. Dialah Roh penolong dalam hidupku. Yang lemah dikuatkan pagi ini Tuhan, yang sakit disembuhkan. Oh, biarlah semangat yang baru Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Api yang baru Tuhan nyalakan lagi. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Engkau memenuhi setiap hati kami Tuhan. Urapi setiap kami pagi ini Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami perlu Engkau Roh Kudus untuk menjalani kehidupan kami. Engkaulah Roh penolong kami, penghibur kami, penuntun kami, supaya kami bisa hidup seturut dengan firman-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan beracaralah di tengah-tengah tempat ini. Kami yakin Tuhan ketika Roh Kudus hadir sesuatu terjadi di tempat ini, mengubahkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami siap bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami. Jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Seberapa banyak siap muji nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Coba kasih senyum dulu kepada teman-teman di kanan kirinya Bapak Ibu Saudara. Yang mau salaman boleh, yang mau salam sehati juga tidak apa-apa. Kita percaya kuasa Roh Kudus dicurahkan di tempat ini, amin. Biarlah api kemuliaan Tuhan tercurah dari surga di gerejanya, sehingga kita mengalami kebangkitan. Semangat yang baru dicurahkan, amin. Pemulihan terjadi, api kemuliaannya. Bangkitlah gerejanya. Penuhi kami semua Tuhan pagi ini. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju jangan
Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju. Ayo jangan lengah Bapak Ibu. Panglima kita, Amin. gunakan semua senjata Allah Dalam kuasa Roh Kudus. Oh oh, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Oh, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. bangkitlah gerejanya. Oh, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja. Katakan segala raja. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan oleh pujian kita. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang pertama Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Nanti Bapak Indra pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, setiap kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Ya Tuhan. Kau telah pulihkan kami Tuhan. Amin. Kau telah memberkati di sepanjang hidup kami Bapa. Amin. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami ada sampai hari ini Tuhan semua karena anugerah-Mu Bapa. Ya, Semua Yesus. karena kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Dan sebentar kami Tuhan mau memberi persembahan Tuhan. Ajar kami memberi yang terbaik bagi-Mu Yesus. Dan kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi dengan sukacita. Kita tetap sambil menaikkan pujian bagi Tuhan pagi ini. Gerakan Allah, mulailah. Sudah memberikan persembahan, kita bersorak dan memuji nama Tuhan kembali Bapak Ibu Saudara. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon purbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah, gerakan Allah mulailah. Amin. Gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon purbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Mari maju, saudara maju, saudari maju, maju, majulah terus. Maju dalam rohu, maju dalam rohu, maju, maju terus. Amin, tetap maju dalam Tuhan, amin. Oleh sebab itu kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Biarlah pagi ini firman Tuhan boleh memberikan pengertian kembali kepada kita Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan menyambut Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Minta kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu kuasa-Mu dicurahkan pada pagi hari ini. Karena kuasa Roh Kudus yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Menolong kami, menghibur kami Tuhan, menguatkan kami dan menuntun jalan-jalan kami. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.
bekerja. Mari kita imani dan katakan, Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Allah turut bekerja. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang Kita mustahil serahkan Bapak Gembala. dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh kembali merayakan hari Pentakosta. Amin. Terima kasih Tuhan, bagaimana kuasa-Mu dicurahkan untuk gereja-Mu di muka bumi ini. Ya Tuhan. Dan kami boleh melihat bagaimana kuasa-Mu yang bekerja dengan luar biasa Tuhan. Amin. Terima kasih Roh Kudus, Engkau terus bekerja bagi gereja-Mu Tuhan di seluruh dunia ini. Ya Tuhan. Amin. Sekarang pun Kau sedang bekerja di tengah-tengah ibadah kami yang sedang berlangsung. Amin. Pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Ya Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Kita baca ayat yang terkenal Bapak Ibu, yaitu dalam Kisah Para Rasul, yaitu pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat. Mari kita keluarkan suara kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita akan melihat yaitu arti kata Pentakosta. Kata Pentakosta dari bahasa aslinya yaitu kata Pentakos, yang secara harafiah yaitu penta artinya 5, kosta artinya 10. Sehingga secara harafiah artinya 50. Dalam Alkitab Pentakosta mengacu kepada hari ke-50. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu Tuhan, Pentakosta di dalam Perjanjian Lama. Apa menurut Pentakosta dalam Perjanjian Lama? Dalam Imamat 23:21 disebut yaitu hari pertemuan kudus. Dikatakan pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Bapak Ibu Tuhan, dalam Perjanjian Lama hari Pentakosta itu disebut sebagai hari pertemuan kudus, di mana orang-orang harus berkumpul Bapak Ibu. Dan kemudian mereka tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Dan ini satu ketetapan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bahkan dikatakan sampai turun-temurun ada hari pertemuan kudus. Kemudian Pentakosta atau Pentakosta dalam Perjanjian Lama yang berikutnya adalah hari mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Imamat 23:16 berkata, sampai pada hari
Sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa itu yang namanya korban sajian yang baru? Korban sajian itu berbicara tentang persembahan. Persembahan yang diberikan kepada Tuhan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Dan ini sebagai satu penghormatan yang mereka berikan kepada Allah. Saya ulangi Bapak Ibu. Korban sajian yang baru yaitu korban persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan dari hasil pekerjaan yang mereka kerjakan. Mereka berikan kepada Tuhan. Dan itu sebagai satu penghormatan yang mereka berikan kepada Allah pada saat itu. Bapak Ibu, kalau kita kasih persembahan sama Tuhan, kasihlah persembahan sebagai satu penghormatan yang kita berikan kepada Allah. Kemudian Pentakosta dalam Perjanjian Lama disebut hari bersukaria. Di dalam Ulangan 16:15 dikatakan 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi kamu, bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Dikatakan 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu. Bayangkan Bapak Ibu, mereka harus merayakan 7 hari. Itu merayakan yang namanya hari Pentakosta tersebut. Kenapa? Karena disebut sebagai hari bersukaria. Kenapa mereka bersukaria Bapak Ibu? Pada hari itu orang Israel yang saleh mengungkapkan rasa terima kasihnya karena berkat tuaian gandum. Dan sekaligus menyatakan rasa takut dan hormat kepada Tuhan Allah. Mereka bersukaria karena Tuhan memberkati hasil panen gandum mereka dengan berlimpah-limpah. Bapak Ibu Tuhan, sampai hari ini juga di negeri Israel itu gandum begitu melimpah. Bapak Ibu, mereka bersukaria sebagai hari yang bersukaria kepada Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, hari pun kita datang, kita rindu, kita bersukaria di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sedang merayakan hari Pentakosta. Amin. Kemudian kita lihat Pentakosta di dalam Perjanjian Baru. Apa menurut Perjanjian Baru terkait dengan hal Pentakosta? Dalam Perjanjian Baru, pada hari raya Pentakosta terjadi peristiwa di mana Roh Kudus turun memenuhi para rasul di Yerusalem. Kita bisa baca dalam Kisah para Rasul tadi, yaitu pasal 2 ayat 1 sampai 13. Seorang penulis buku bernama Merrill Setini dalam bukunya Survei Perjanjian Baru mengatakan bahwa hari lahir gereja adalah hari Pentakosta. Bayangkan Bapak Ibu, gereja lahir karena ada hari Pentakosta. Bapak Ibu Tuhan, kita mesti ingat Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan tentang hari raya gerejawi yang seringkali kita lupakan sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu, hari raya gerejawi yang penting yang pertama namanya hari raya Jumat Agung. Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kita menghormati pengorbanannya. Yang kedua yaitu hari Paskah, hari kebangkitan, hari kemenangan dari kematian, dari maut. Yang menandakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan kematian. Kemudian hari kenaikan Yesus ke surga. Setelah itu Bapak Ibu 10 hari, maka namanya disebut hari Pentakosta yang hari kita rayakan. Kemudian hari raya gerejawi yang lain namanya hari raya Natal. Bayangkan Bapak Ibu, kita jangan lupa akan hal ini Bapak Ibu. Jangan lupa akan hari raya gereja-gereja seperti ini Bapak Ibu. Bukan arti kita mengkultuskan hari, tidak. Tapi di situ kita diajar untuk menghormati hari-hari yang Tuhan telah kerjakan buat hidup kita.
Kita hormati Bapak Ibu, tapi banyak orang Kristen kadang nggak mengerti Bapak Ibu. Mumpung ini libur, maka mereka sedang jalan-jalan. Nggak apa-apa mereka jalan-jalan, tapi kenapa nggak ke gereja dulu? Kita suka lupakan hal ini Bapak. Orang Yahudi begitu memperhatikan akan hal-hal ini Bapak Ibu. Sebagai hari raya yang mereka rayakan setiap tahun. Ada 3 hari raya besar yang mereka rayakan setiap tahun. Paskah, Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Itu hari raya di mana mereka ingat waktu itu mereka hidup dari tenda ke tenda Bapak Ibu di padang gurun. Itu mereka rayakan setiap tahun besar-besaran. Mengingat akan perbuatan Tuhan yang besar atas hidup mereka. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Nah, kita akan melihat lebih jauh Bapak Ibu. Sekarang kita melihat Pentakosta dalam perjanjian baru ada beberapa makna yang kita bisa dapati. Yang pertama, itu pengenapan janji Bapa mengenai Roh Kudus. Dalam Lukas 24 ayat 49, kita baca sama-sama Bapak Ibu, kita keluarkan suara kita. 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Perhatikan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta di loteng Yerusalem adalah penggenapan janji Bapa seperti yang Tuhan Yesus pernah sampaikan kepada para murid. Bapak Ibu, jadi kita bersyukur dalam perjanjian baru Pentakosta memiliki makna yaitu penggenapan janji Bapa mengenai Roh Kudus. Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan itu selalu menggenapi janjinya. Satu janji yang digenapi adalah Tuhan memberikan Roh Kudus buat kita. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, kita hidup di zaman Roh Kudus saat ini. Dia adalah roh penolong, dia roh penghibur, dia roh pembela buat hidup kita. Kalau nggak ada Roh Kudus Bapak Ibu, dunia ini jadi kacau. Kita bersyukur kita hidup di zaman era Roh Kudus saat ini, di mana kuasa Tuhan kita bisa rasakan, kita bisa nikmati, bekerja dengan dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Dan juga dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Itu pengenapan janji Bapa. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu mengenapi janjinya dalam hidup ini. Saya percaya tidak hanya Yesus menggenapi janji tentang Roh Kudus, tapi juga firman-firman yang lain pun pasti digenapi buat hidup kita. Amin. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, kita yakin janji Tuhan digenapi buat hidup kita, orang yang percaya kepada Dia. Yang kedua, yaitu kuasa untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil. Dalam perjanjian baru Pentakosta memiliki makna yang kedua, kuasa untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil. Kita tahu kisah para rasul 1:8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu kisah Tuhan, pencurahan Roh Kudus adalah pencurahan kuasa Allah untuk dapat menjadi saksi dan memberitakan Injil. Hal ini terlihat jelas dalam seluruh isi kitab para rasul. Bapak Ibu, kisah para rasul menceritakan bagaimana pekerjaan Roh Kudus begitu luar biasa, memakai para rasul menjadi saksi-saksinya Tuhan. Bapak Ibu, bicara saksi, saya sering katakan ada 2 hal yang kita bisa perbuat dalam hidup kita. Kita menjadi saksinya Tuhan dan kita menceritakan tentang kabar baik, tentang kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan atas hidup seseorang. Kita ceritakan Bapak Ibu, nanti Roh Kudus akan menyertai kita. Yang kedua, kita jadi saksi melalui sikap hidup kita, perbuatan kita Bapak Ibu. Jadi saksi-saksinya Tuhan. Seringkali Bapak Ibu, kita tidak efektif bersaksi. Kenapa? Karena perbuatan hidup kita tidak menunjukkan kita adalah anak Tuhan. Sehingga orang tidak bisa melihat sesuatu dari hidup kita. Tidak ada satu kesaksian yang keluar dari hidup kita tentang Yesus yang kita sembah. Saya rindu Bapak Ibu, jemaat yang hadir hari ini, kita mau menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu dipakai untuk jadi saksi-saksinya Tuhan. Terutama keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Yesus.
kita mau terus doakan dan kita mau saksikan kita punya Yesus yang luar biasa, yang dapat menyelamatkan hidup kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, dalam perjanjian baru Pentakosta memiliki makna penuaian jiwa-jiwa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bayangkan. Respon dari para orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus adalah pertobatan jiwa-jiwa yang pada waktu itu berjumlah kira-kira 3.000 orang. Itu sebabnya Pentakosta sangat berhubungan dengan pekabaran Injil dan penuaian jiwa-jiwa. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bersyukur Pentakosta itu Tuhan berikan sehingga terjadi banyak penuaian jiwa-jiwa. Banyak orang-orang yang diselamatkan. Alkitab mencatat saat itu Petrus khotbah Bapak Ibu. 3.000 orang bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu luar biasa Bapak Ibu. Petrus khotbah 3.000 orang bertobat, bayangkan. Padahal kalau kita lihat latar belakang hidup Petrus, siapa itu Petrus? Petrus seorang yang suka ngomong besar. Latar belakangnya pun dia seorang nelayan, orang sederhana. Ya, bahkan dia pernah menyangkal Tuhan 3 kali, Bapak Ibu. Petrus itu pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Makanya Petrus itu takut kalau dengar suara ayam, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau dia dengar ayam, dia ingat bahwa dia pernah menyangkal Tuhan. Bapak Ibu ingat pernah satu kali Petrus jaga pintu surga. Ya, ada orang mau masuk, Petrus bilang, "Wait, stop. Saya lihat dulu apakah ada dalam daftar buku kehidupan. Kalau ada, masuk." Dicek sama Petrus. Masuk, ada. Datang lagi orang, dicek lagi sama Petrus. Ada anak muda, bawa kantong butut jelek. Petrus bilang, "Ngapain kau masuk surga? Bawa kantong udah butut. Bahasa Betawinya dekil indah kumel. Kenapa kamu bawa ini?" "Tenang dulu Om." Manggil aku Om. Bilang begitu. Begitu. "Coba saya lihat sini apa isi kantongnya." Begitu dibuka kantongnya, Petrus kaget. Lalu Petrus bilang, "Cepat-cepat masuk surga." Masuk. Pertanyaannya, kenapa Petrus suruh cepat-cepat masuk surga? Karena di dalam kantongnya ada kepala ayam. Dia ingat dia pernah menyangkal Tuhannya 3 kali gara-gara ayam. Bapak Ibu Tuhan, tapi Petrus yang menyangkal Tuhan, dia bertobat. Dan hari Pentakosta dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian Petrus berkhotbah. Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat bagaimana Pentakosta memiliki makna penuaian jiwa-jiwa. Bapak Ibu Tuhan, ada satu kebanggaan rohani pernah terjadi di Wales tahun 1904. Ada seorang bernama Evan Robert. Dia seorang anak muda Bapak Ibu. Meskipun pada awalnya pendetanya tidak mengizinkan dia berkhotbah, tapi melihat Robert begitu antusias, akhirnya ia diizinkan juga untuk berkhotbah. 17 orang yang bersedia mendengarkan khotbah Roberts, termasuk pendetanya. Tersentuh hatinya ketika dengan tegas Robert menyampaikan firman Tuhan. Malam berikutnya lebih banyak orang yang ingin mendengar khotbah anak muda ini, dan api kebanggaan rohani menyebar dengan cepat ke dalam waktu 30 hari. Dalam waktu 30 hari ada 37.000 orang yang bertobat dan menerima Kristus sebagai Juru Selamat secara pribadi. Bayangkan Bapak Ibu, dalam waktu 30 hari ada 37.000 orang yang bertobat dan menerima Kristus sebagai Juru Selamat pribadi. Hanya dalam waktu 5 bulan ada 100.000 orang bertobat. Pengunjung gereja naik 90%. Dan lebih dari 90% penduduk Wales dilahirkan kembali. Di Inggris diperkirakan ada sekitar 2 juta orang yang bertobat menerima Kristus. Tuhan pakai seorang anak muda awalnya yang bernama Evan Roberts. Terjadi penuaian jiwa-jiwa. Bapak Ibu, saya berdoa, Bapak Ibu pun bisa dipakai Tuhan. Tidak hanya Evan Robert yang dipakai Tuhan, kita pun bisa dipakai Tuhan untuk membawa penuaian jiwa-jiwa bagi gereja Tuhan.
Kemudian yang keempat, dalam perjanjian baru Pentakosta memiliki makna lahirnya kekristenan atau gereja mula-mula. Dikatakan pertobatan jiwa-jiwa baru membentuk sebuah komunitas baru, yaitu orang percaya yang kemudian disebut sebagai orang Kristen. Orang-orang yang hidupnya meneladani dan melakukan ajaran Yesus Kristus. Dan berkembang menjadi sebuah organisasi tersendiri, di mana dasarnya adalah Kristus yang disebut gereja. Bapak Ibu Tuhan, gereja Tuhan lahir pada hari Pentakosta. Mereka disebut Kristen. Apa arti kata Kristen Bapak Ibu? Yaitu pengikut Kristus. Kata Kristen artinya pengikut Kristus, di mana kita mengikuti ajaran Kristus. Kita meneladani apa yang Yesus telah lakukan di dalam hidup kita. Kita lakukan ajaran-ajaran yang Yesus telah berikan dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu Tuhan, kalau kita menyadari makna ajaran Yesus dalam hidup kita, saya percaya Bapak, kita jadi orang Kristen yang luar biasa. Orang Kristen yang militan. Kenapa? Karena pengajaran Kristus itu adalah pengajaran yang luar biasa, yang bisa memberikan dampak yang luar biasa. Gereja lahir karena ada yang namanya hari Pentakosta. Kita bersyukur Bapak Ibu, melalui peristiwa Pentakosta ada gereja lahir. Dan hari ini pun kita bisa ada di tempat ini. Itu karena peristiwa Pentakosta yang pernah terjadi di loteng Yerusalem. Yang kelima, yang terakhir. Dalam perjanjian baru Pentakosta memiliki makna pemberdayaan orang percaya dalam karunia karena roh. Pujian Roh Kudus menjadikan setiap orang percaya diperlengkapi dengan karunia roh Kudus untuk membangun jemaat. Bapak Ibu, saya katakan dalam waktu doa kita 10 hari di tempat ini, Bapak Ibu, saya katakan bahwa gereja sangat membutuhkan karunia Roh Kudus. Kita butuhkan Roh Kudus Bapak. Untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus. Membangun gereja Tuhan. Dengan apa? Karunia Roh Kudus. Sebab salah satu yang membuat gereja itu berkembang maju, karena ada orang-orang yang melayani dengan karunia Roh Kudus. Ada orang yang bernubuat, menyampaikan nubuatan Tuhan. Ada orang yang berbahasa roh. Ada orang yang dikasih karunia mengajar. Ada orang dikasih karunia iman. Sehingga kalau dia mengiman sesuatu maka itu terjadi. Ada orang dikasih karunia kesembuhan. Orang yang sakit didoakan sembuh. Kenapa? Karena punya karunia kesembuhan ilahi. Itu karunia roh luar biasa. Belum lagi karunia yang lain Bapak Ibu, yang membagi-bagikan. Ada orang yang punya karunia itu membagi-bagikan. Artinya suka menolong orang lain Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau karunia tersebut disatukan, bukankah sesuatu yang dahsyat terjadi dalam sebuah gereja? Ada karunia roh yang Tuhan nyatakan dalam hidup seseorang. Jadi gereja membutuhkan karunia roh Bapak Ibu. Makanya kenapa kita bikin kemarin doa menjelang hari Pentakosta, sampai setiap malam kita adakan di sini, karena kita rindu Bapak Ibu yang hadir menikmati atau mendapatkan karunia roh dari Tuhan. Tidak hanya karena Roh Kudus Bapak Ibu, tapi juga gereja membutuhkan yang namanya buah Roh Kudus. Ada buahnya, ada kasih, ada kesetiaan, ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan, dan sebagainya, dan sebagainya. Orang lihat ada buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kita lihat bagaimana gereja menjadi gereja yang hidup. Kenapa? Karena ada karunia Roh Kudus dan juga ada buah-buah Roh Kudus yang nampak terlihat di dalam hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, selamat menikmati hari Pentakosta hari ini. Selamat menikmati berkat rohani yang Tuhan akan berikan kepada kita hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita berdiri, kita menyembah Tuhan Bapak. Ya Roh Kudus, katakan, ku haus padamu,
puaskan sekarang kerinduanku. Amin. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Katakan dari pertama, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus. Ini doa kita Bapak Ibu. Ku haus padamu. Amin, amin, amin. Puaskan sekarang, katakan kerinduanku. Oh Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Mari katakan, nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu Tuhan dalamku. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa. Bagi semua bangsa. Bapak Ibu, adakah Dian Bapak yang rindu didoakan hari ini? Bertepatan dengan hari Pentakosta yang kita rayakan di tempat ini. Apa jadi kerinduan Bapak Ibu? Angkat tanganmu sama Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan bisa menilai. Roh Kudus bisa menilik setiap hati kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Kita ikan lagu ini kembali. Ya Roh Kudus, katakan, ku haus padamu. Ku haus padamu. Haleluya. Puaskan sekarang Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanku Tuhan. Kerinduanku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Katakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Beriku belas kasihan-Mu
Bangkitkan roh-Mu dalamku Tuhan. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa. katakan kembali, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu terus pandang kepada Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah setiap tanah diangkat hari ini. Dalam nama Yesus, jamah kami Tuhan. Engkau tahu menjadi pergumulan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan kami kemenangan, berikan kami kemenangan. Bahkan kami rindu kamu dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Katakan kembali, nyatakan Tuhan, Engkau tahu setiap hati jemaat-Mu yang mengangkat tangan saat ini. Dalam nama Yesus, Roh Kudus hampiri kami masing-masing. Dalam nama Yesus, jamah. Berkat-Mu ada buat seluruh jemaat-Mu hari Tuhan. Berkati hidup mereka, berkati pekerjaan, usaha, rumah tangga dan studi anak mereka. Terlebih berkati mereka dengan pertumbuhan rohani mereka setiap hari dengan Tuhan. Mereka bertumbuh secara dewasa di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan, tolong jemaat-Mu. Berkati kami semua dengan kesehatan dari Tuhan, dengan perlindungan dari Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam hidup. Oh Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu menyembah Tuhan, sembah Dia, sembah. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami datang sujud dalam hadirat-Mu, menyembah, naikkan syukur kami Tuhan, sebab perbuatan-Mu besar. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu pergunakan kesempatan ini untuk berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Haleluya. Urapi kami dengan minyak baru-Mu Tuhan. Urapi kami dengan minyak baru-Mu Yesus. Ya Tuhan, pulihkan gereja-Mu, pulihkan kami Yesus. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami sekalian Tuhan. Urapilah kami dengan
setiap kami Tuhan. Kami perlu pengurapan Tuhan atas hidup kami. Kemampuan ilahi yang Tuhan berikan bagi kami. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami Yesus, urapilah kami dengan minyak. Dalam pengurapan-Mu Tuhan, turun atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau beri kekuatan baru bagi mereka Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi hidup mereka ya Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu Tuhan dicurahkan dalam hidup kami, dicurahkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pujian ini merupakan doa kami di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Sungguh kami perlu pengurapan baru dari Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan nama-Mu terus dipermuliakan dalam hidup kami. Amin. Beri kami kemampuan ilahi untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada Ya, kami. Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami pengetahuan-pengetahuan lagi Tuhan tentang hari Pentakosta. Berkati hamba-Mu, jadikan alat dalam tangan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan boleh berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya yakin dan percaya kita diberkati oleh firman Tuhan dan juga kita diberikan urapan yang baru oleh Tuhan. Amin. Menerima kuasa dari Roh Kudus menjadi saksi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kembali selamat memberikan dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian kembali di hadapan Tuhan. Gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murmai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murmai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Mari maju. Saudara maju, saudari maju, maju, majulah terus. Maju dalam roh, maju dalam roh, maju, maju terus. Saudara maju, saudari maju, maju, majulah terus. Maju dalam roh, maju dalam roh, maju, maju terus. Maju terus dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita akan mendengarkan warta jemaat melalui tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang datang pada ibadah minggu ini maupun yang beribadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa 10 hari menjelang Pentakosta telah dilaksanakan sejak tanggal 19 sampai dengan 27 Mei 2023. Terima kasih kepada jemaat yang setia hadir dalam ibadah doa ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan jadwal ibadah GBI Ruko Graha Niaga dalam satu pekan ini. Diawali dengan ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 1 Juni 2023 pukul 5 pagi,
Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Dilanjutkan dengan ibadah doa pengurapan pada hari Jumat 2 Juni 2023 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah wanita diadakan pada hari Sabtu 3 Juni 2023 pukul 10 pagi di Ruko Geraha Niaga. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 4 Juni 2023 disertai dengan perjamuan kudus. Akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11. Bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Mohon perhatian untuk parkir kendaraan Bapak Ibu di Gedung Geraha Pena dan tidak memarkir kendaraannya di area sekitar salon termasuk di pinggir jalan, mengingat lahan parkir yang terbatas. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat agar mensubscribe dan memfollow akun sosial media gereja agar dapat menikmati konten yang ditayangkan. Tim doa menyediakan form permohonan doa. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkan kembali ke dalam kotak yang disediakan di depan. Gerakan minimal 2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Terima kasih. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman tambahan ya, mohon perhatiannya. WBI Ruko Geraha Niaga bekerja sama dengan Minyak Ikan Dorang akan mengadakan acara demo masak hidangan Nusantara. Dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 10 Juni 2023. Waktunya adalah pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Tempatnya di sini, Ruko Geraha Niaga. Acaranya ada demo masak, kemudian ada juga door prize. Kaum wanita yang mau bergabung bisa mendaftarkan diri ke sekretariat dengan Ibu Mike. Sekian pengumuman pada hari ini. Saya serahkan ke Ibu Gembala. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian yang merupakan doa kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus, Ya Tuhan, setiap hari. haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Ini doa kami Tuhan. Roh Kudus pegang tangan kami. Rohmu Bawa kami terus Tuhan dalam kebenaran-Mu Bapa. Bawa kami dalam kebenaran-Mu Tuhan. jalan kebenaran, Ya Tuhan, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. peganglah tanganku ya Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, Ya Yesus, setiap Engkau mendengar setiap perkataan yang keluar dari bibir jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Doa yang mereka naikkan di hadapan Tuhan. tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran,
agar kami tidak tersesat Tuhan. Agar iman kami tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu Tuhan. Ya. Kudus, kudus Engkau Tuhan, kudus namamu. Kami naikkan syukur kami Yesus. Melalui pujian kami Tuhan, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Yesus. Ajaib Tuhan, kami mengakui Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Nama yang beri kami menang, haleluya. Yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri kami menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Sekali lagi katakan, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nama yang memberi kami kemenangan ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkanlah firman Tuhan, jangan engkau melupakan ajaran Tuhan. Biar hatimu memelihara perintah-perintah Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat yang sempurna dari Bapa. Haleluya, amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin